أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Kita melanjutkan di surat Al-Mudaththir. Kalau enggak salah sampai di ayat yang keempat ya. Pada firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumulah yang kamu harus bersihkan, sucikan. Ini sama dengan ayat-ayat yang di atas, di mana sama dengan ayat yang di atasnya, di mana yang dikenai perbuatan objeknya itu didahulukan, ya, wa thiyabaka fatahhir. Jadi yang dikenai perbuatan, jadi objek itu didahuluin. Susunannya tahhir thiyabak, sucikanlah bajumu. Tapi di sini didahulukan bajumu, sucikanlah, gitu. Memberikan makna apa? Ikhtisas, pengkhususan. Memberikan makna pengkhususan. Berkaitan dengan tafsir dari ayat ini, jadi kalau terjemahnya wa thiyabak dan bajumu, ini bentuk jamak, bukan tunggal ya. Tunggalnya thawb, thawbun, jamaknya thiyab, berarti baju-baju kalau terjemahnya. Fatahhir, tahhir berasal dari kata at-tathhir, tahara, yakni membersihkan. Berarti fatahhir, bersihkan, sucikan. Jadi sucikanlah bajumu. Tapi ini yang dikenai pekerjaan didahulukan. Jadi bajumu sucikanlah. Berkaitan dengan tafsir dari ayat ini, beragam penjelasan para ulama. Ya, beragam penjelasan para ulama. Kalau kita simpulkan dari penjelasan para ulama ini, ada 5. Kebanyakan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka mengartikan, menjelaskan ayat ini dengan mengatakan fatahhir wa thiyabaka fatahhir, maksudnya adalah la talbas thiyabaka 'alal ma'siyah. Ini redaksi mereka. La talbas thiyabaka 'alal ma'siyah. Jangan kenakan pakaianmu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kebanyakan para ulama salaf mengartikannya ini. La talbas thiyabaka 'alal ma'siyah. Jangan kamu pakai pakaianmu itu untuk bermaksiat sama Allah. Sehingga makna dari penjelasan ini apa? Mereka ingin mengatakan
bersihkan dirimu dari dosa. Maksudnya itu. Jadi bukan maksudnya itu jangan pakai bajumu ini untuk maksiat. Berarti kamu kalau mau maksiat telanjang begitu ya. Bukan. Bukan begitu jamaah. Maksudnya adalah bersihkan dirimu dari dosa. Karena kata thawb di sini digunakan dalam bentuk jamak thiyab yang banyak digunakan oleh para ahli bahasa yang hidup di zaman jahiliyah atau zaman Islam. Mereka mengungkapkan baju itu berkaitan dengan jiwa. Ya, diungkapkan baju itu tentang jiwa seseorang itu diungkapkan dengan diksi kata baju. Maksudnya adalah jiwa. Jadi ketika ayat ini bunyinya wa thiyabaka fatahhir, maksudnya apa? Sucikan jiwamu. Sucikan jiwamu dengan dari apa? Dari dosa. Jadi jangan pakai bajumu untuk bermaksiat, yaitu maksudnya sucikan jiwa Anda dari kemaksiatan dan dosa. Jadi jangan bermaksiat, maksudnya gitu. Jadi jangan bermaksiat. Kalau ditarik sebagai bentuk munasabah, keterkaitan antara ayat 4 dengan 3 tentu memiliki ikatan yang kuat. Di mana ayat yang ketiga Allah berfirman, "Wa rabbaka fakabbir." Maknanya di sini apa? Tauhid. Bertauhidlah kalian kepada Allah. Artinya ibadahlah hanya kepada Allah. Tinggalkan kemusyrikan itu. Lalu muncul ayat yang keempat. Dan setelah itu tinggalkan juga maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang lain. Faham ya? Makna yang kedua, ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat beliau. Maknanya adalah la talbas thiyabaka min maksabin ghairi thayyib, kata beliau. Maknanya adalah jangan kalian mengenakan baju dari penghasilan yang enggak halal. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Ya, jangan cari rezeki yang haram, itu loh maksudnya. Jadi bahasa ulama dulu itu alus-alus gitu. Jadi jangan cari rezeki haram, jangan. Jadi kalau rezeki kalian itu haram, dapat duitnya haram, nanti kalian pakai buat beli baju, artinya dipakai untuk kebutuhan pokok. Ya. Jadi wa thiyabaka fatahhir artinya sucikan bajumu dari penghasilan yang haram. Jadi jangan bekerja dengan pekerjaan yang haram. Ini dua penafsiran ini sebetulnya selaras dengan banyak ayat dan banyak hadis. Ya, contoh ayat qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi sungguh beruntung orang yang berhasil membersihkan jiwanya. Dari apa? Dengan ayat yang ketiga berarti dari syirik, dari maksiat, dari penghasilan yang haram. Ya. Begitulah. Dalam hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. La yaqbalullahu illal muttaqin. Allah tidak akan menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Dan seterusnya hadis lain yang banyak. Ya. Wa dzakara ar-rajula yutilu safar as'atha akhbar yamuddu yadayhi ila sama.
Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang dalam safar perjalanan. Compang-camping dia. Maksudnya menunjukkan bahwa ini perjalanan, safar yang sebetulnya. Lalu dia berdoa. Maksudnya apa? Orang safar itu doanya mustajab gitu. Kemudian dia memanfaatkan momen itu. Lalu dia berdoa. Tapi sayang, mat'amuhu haram, makanan yang dia makan dari penghasilan yang haram. Minuman yang dia minum itu dari penghasilan yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga. Wa ghudhiya bil haram, dia dikasih penghasilan dari yang haram, digaji dengan dari penghasilan yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa ibadahnya dia? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlalah. Di hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, daging yang numbuh, darah yang ngalir dari tubuh kita, jika itu berasal dari penghasilan yang haram, maka tubuhnya ini layak masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sumber malapetaka jamaah. Dan inilah penyebab dari hidayah Allah itu tidak bisa masuk pada diri seseorang. Ya. Makanya pada awal wahyu yang kedua, wahyu Iqra. Kemudian setelah itu wahyu Mudaththir, lihat ini. Apa konten isinya, materinya? Menjauhi syirik, menjauhi maksiat, jauhi penghasilan-penghasilan yang haram. 3 hal ini kalau kita cermati dalam sejarah, kembali kalau kita ke sejarah, inilah dominan kehidupan masyarakat jahiliyah. Kehidupan masyarakat saat itu, ya, apa isinya? Syirik. Ya. Kalau bahasa sejarah kita, mereka sebut dengan istilah animisme, dinamisme. Ya kan? Mereka sebut dengan istilah zaman batu. Udah terserahlah mau disebut zaman batu, zaman apa, yang jelas zaman syirik. Nah, gitu. Kemudian setelah itu apa? Zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Ya. Minuman keras, perzinaan, ya. Kemudian kekuasaan yang mengarah kepada kezaliman, perampasan hak, ya, perampasan hak luar biasa ini, perebutan wilayah kekuasaan, perebutan kehormatan, perebutan keturunan mana yang paling tinggi, ya. Sehingga ukuran orang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam perang. Ya, begitulah yang terjadi kezaliman saat itu. Penghasilan sama, penghasilan mereka dominasi penghasilan yang haram. Apa buktinya? Ketika renovasi Ka'bah, ya, renovasi Ka'bah. Saat itu Rasulullah SAW belum jadi nabi dan rasul. Umur beliau 35 tahun sallallahu alaihi wasallam. Terjadi renovasi Ka'bah. Yang berkuasa Abu Jahal. Apa pengumuman yang disampaikan Abu Jahal kepada penduduk Makkah untuk menggalang dana? Apa? Jangan kalian mengeluarkan dari penghasilan yang apa? Dari penghasilan kalian yang riba. Disebut sama Abu Jahal. Dari penghasilan kalian riba, dari penghasilan kalian judi, ya, dari penghasilan kalian yang merampas hak orang lain. Jangan. Keluarkanlah dari penghasilan kalian yang halal karena kita mau membangun tempat yang suci. Sadar ya Abu Jahal. Zaman sekarang gimana? Saya ngomong lebih Abu Jahal nanti tersinggung ya. Ya akhi, lihat ya. Ngeyel, tahu ngeyel jamaah. Dikasih tahu Pak, Anda ini karyawan bank. Ya mohon maaf kalau ada karyawan bank di sini, jangan ngeyel lah. Penghasilanmu itu haram, Mas. Ya,
kerja di asuransi, finance, pembiayaan dan sebagainya, penghasilan Anda haram. Ya, Abu Jahal ngerti kalau itu haram jamaah. Lihat ini, astagfirullahaladzim. Ya mohon maaf, jangan tersinggung loh ya. Jadi lihatlah, ini yang dominasi mereka. Ini dominasi ini. Kesyirikan, kemaksiatan, kezaliman, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang zalim, luar biasa. Ya. Ketika Raja Konstantinopel bin Heraklius menguasai kembali wilayah Iskandaria yang merupakan tepi pantai dan pusat dari perekonomian Mesir, Sudan, Aljazair saat itu, ingin dikuasai kembali. Kemudian Amr bin As yang jadi komandan perangnya, pasukan perang besar-besaran dikerahkan oleh Romawi. Kata Amr bin As apa? Biarkan. Jangan dilawan dulu. Kenapa? Karena orang Romawi didukung sama orang Mesir. Ngeyel. Tukang ngeyel. Tukang bantah. Biarin. Kata Amr bin As, biarin dia. Akhirnya mereka tahu Amr bin As ini harimau yang senantiasa siap lapar dan menyerang orang. Dan Amr bin As dengan pasukannya menguasai wilayah Iskandar, pusat kota. Akhirnya mereka melipir ke kampung, disitulah kata Amr bin As, biarkan mereka. Kenapa? Biar orang Mesir ini tahu siapa yang adil dan siapa yang zalim. Masya Allah. Lihat jemaah. Biar mereka tahu siapa yang bisa memberikan kesejahteraan, Islam atau mereka. Biarin aja. Jadi siasat Amr bin As, cerdik beliau, benar-benar terlihat. Mereka ngelihat inilah fenomena zaman itu. Kekuasaan menjadikan mereka itu kesyirikan tetap, kezaliman, kemaksiatan di mana-mana, ya perampokan, merampas harta orang, terus perempuan-perempuan mereka ambil, merusak fasilitas umum yang ada di tengah mereka, bla bla dan sebagainya. Penghasilan haram. Dari situ mereka menyesal. Kenapa mereka ngundang orang Romawi bisa datang kemari? Nah, dari situlah tahu rasa kamu sekarang. Dari situ barulah terjadi pertempuran hebat di tepi Sungai Nil. Ya. Jadi inilah jemaah ya. Setelah itu terusir, baru mereka meminta maaf kepada Amr bin As, dan Amr bin As menerima. Inilah sahabat ya. Apa itu? Dibangun kembali desa-desanya, gotong royong, memperbaiki, ayo sama-sama gitu ya. Begitulah jemaah Islam. Jadi semua para sahabat ini selalu menerapkan prinsip ini. Jauhi syirik, jauhi maksiat dan kezaliman, dan bekerjalah dengan penghasilan yang halal. Nah, ini penafsiran para ulama. Ya, saya sebutkan lagi penafsiran yang ketiga. Yang ketiga maknanya wasiyabaka fatahhir, yaitu aslih amalak. Ya, aslih amalak. Ya, lihat, jangan syirik, jangan maksiat dan zalim, penghasilanmu yang halal. Yang keempat, jadinya apa? Perbaikilah perbuatanmu dan hatimu. Tuh, nyambung kan sama? Subhanallah ya. Ya, tentu ini kan nggak kebetulan jamaah. Ya, aslih amalak, perbaiki perilaku kamu. Apanya? Hatinya dengan tauhid dan keimanan, keikhlasan. Nanti akan muncul berkaitan dengan keikhlasan ini pada ayat yang setelahnya. Wala tamnun tastakthir, yang ikhlas kamu. Ya, jangan ada timbal balik dalam menolong orang, take and give, tidak ada. Jadi wa aslih amalak, perbaikilah sikapmu, perilakumu, hatimu yang ikhlas, ibadahmu yang benar, akhlakmu yang baik. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu suciin. Artinya apa? Pribadimu, perbaiki hatimu, akhlak, ibadah, perbaiki.
Ini disampaikan oleh Imam Mujahid dari kalangan tabi'in dan disampaikan oleh kalangan generasi ketiga namanya Abu Razin. Kemudian yang keempat, ini maknanya adalah seperti redaksinya. Wathiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah dari najis. Nah, ini pelajaran fikih. Dan bajumu sucikanlah dari najis dengan air. Nah, ini penafsiran Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad ibnu Sirin, dan Imam Abdurrahman bin Zaid. Nah, mereka mengatakan maksudnya adalah sucikanlah bajumu dengan air dari najis. Jadi ringkasnya ada berapa tadi? Ada 4. Ya, kalau yang satunya pada ayat yang ke-3. Yang pertama adalah apa? Jangan maksiat. Jauhi dosa, jangan maksiat. Yang kedua, penghasilanmu yang halal. Perbaiki hatimu yang ikhlas, niatmu dan akhlaknya, ibadahnya. Yang keempat, sucikan bajumu dari najis dengan air. Adapun para ulama ahli tafsir yang mulai dari Ibnu Jarir Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, seperti Imam Ibnu Jarir Tabari yang wafat tahun 310, beliau lebih memilih pendapat yang keempat, yang terakhir. Kata beliau, yang lebih, ya bukan 1, 2, 3 ini bukan salah, bukan. Cuman beliau mengatakan yang keempat ini lebih mendekati daripada yang lain. Alasan beliau gitu. Mengumpamakan alasannya lah. Yang keempat yaitu sucikan bajumu dari najis, ini lebih mendekati kebenaran daripada yang 1, 2, 3. Tapi para ulama yang lain seperti yang ikut Imam Ibnu Jarir adalah Muhammad Amin Shanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Beliau sejalan dengan Ibnu Jarir Tabari. Kemudian yang lain seperti Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an lebih mengatakan apa? Semuanya ini enggak apa-apa diartiin. Ya, gitu. Wa thiyabaka fatahhir, artinya apa? Bersihin jiwamu, yaitu bersihkan jiwamu dari dosa, jangan maksiat. Bersihkan jiwamu dari penghasilan yang haram. Bersihkan jiwamu dengan niat yang ikhlas, akhlak mulia, ibadah. Bersihkan bajumu, diartikan apa adanya. Bersihkan bajumu dari najis dengan air. Tidak apa-apa diartikan semua. Kata Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi ada lagi makna yang kelima. Ini hanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau menukil bahwa ini adalah penjelasan dari Imam Tawus dan Imam Zajjaj. Ini kenapa saya sebutkan? Biar Anda punya wawasan yang luas. Ya. Apa makna yang kelima ini? Lihat ini jamaah ya. Wasiyabaka faqassir katanya. Ini penjelasan dari Imam Tawus dan Imam Zajjaj. Tawus tabi'in. Wathiyabaka faqassir katanya. Jadi makna wathiyabaka fatahhir ai wathiyabaka faqassir katanya. Dan bajumu kamu sucikan, maksudnya dan bajumu kamu potong, kamu pendekin. Disebutkan sama Imam Qurtubi ini. Panjang beliau jelasinnya. Ya, dan bajumu kamu potong. Bawahnya kamu potong. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan li'anna taksira thiyab tuhra laha. Karena baju kalau dipotong bawahnya, bajumu akan suci, bersih. Ini alasan beliau. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang begitu banyak tentang larangan isbal, yaitu memanjangkan kain atau baju bagi laki-laki di bawah mata kaki. Kemudian
Seakan-akan beliau ingin mengatakan bahwa ayat ini wasiyabaka fatahhir adalah larangan untuk memanjangkan kain celana di bawah mata kaki. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Adapun perempuan terdapat dalil sendiri dalam hadis bahwa perempuan dibolehkan memanjangkan roknya sampai di bawah mata kaki. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kotor gimana? Yutahhiruhu ma ba'da, dibersihkan dengan pasir yang di depannya. Berarti sama saja dong Ustadz, laki juga begitu. Tidak, kalau laki-laki ada larangan khusus. Ya. Banyak hadisnya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim. Jadi ada 3 model manusia yang dilihat sama Allah enggak. Apalagi dihapus dosa-dosanya, tambah enggak lagi. Diazab dalam neraka, ada 3 tipe manusia. Di antaranya siapa? Al-musbil izarahu, yaitu seseorang yang memanjangkan kainnya atau celananya di bawah mata kaki. Disebutkan pula oleh Imam Qurtubi di situ yang dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan memanjangkan celananya di bawah mata kaki, yaitu argumen yang mereka pakai adalah apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa celananya atau bajunya Abu Bakar Siddiq sampai ke bawah mata kaki. Kemudian Abu Bakar Siddiq sambil memegangi bajunya dengan diangkat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lah kalau saya lasta minhum, kalau kamu enggak termasuk mereka. Nah, ini dijadikan dalih oleh mereka bahwa boleh dong memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki. Hadza istidlalun fi ghairi mahallih, kalau istilah ilmu usul fikih. Ini penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Kok bisa? Ya, Abu Bakar bukan memanjangkan celananya di bawah mata kaki, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kurus dan panjang alias melorot. Makanya lihat redaksi hadisnya, sambil dipegangi, ya Rasulullah kalau begini gimana? Melorot kan jemaah ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu umat Rasulullah yang paling mulia, nggak mungkin beliau melanggar larangan Rasulullah SAW, nggak mungkin beliau melanggar larangan. Ya. Jadi ini penafsiran yang kelima. Itu. Jadi ayat ini wasiyabaka fatahhir. Jadi maknanya apa? Membersihkan hati, membersihkan amal, membersihkan penghasilan, membersihkan baju. Nah, subhanallah ya. Seperti pada ayat yang ketiga nyambung, wa rabbaka fakabbir, tauhid ibadah hanya kepada Allah. Jadi korelasinya antara ayat, munasabahnya sangat kelihatan sekali. Ya. Wallahu alam. Faham sampai sini? Kemudian ayat yang kelima. Nah, warrujaza fahjur, sama ya, objeknya didahulukan. Warrujaza fahjur, apa artinya arrujuz? Arrujuzu. Nah, di sini kalau qiraahnya Hafiz baca warrujaza fahjur, ada qiraah lain, qiraah yang 7, warrijaza fahjur. Warri jaza fahjur, bukan rud tapi ri gitu. Tapi yang kita baca setiap hari rujaza fahjur. Apa artinya ar-rujuzu? Ar-rujuzu artinya itu azab. Asli makna ar-rujzu kata Imam Al-Qurtubi, aslur rujzi al-azab. Jadi azab aslinya. Seperti pada ayat di surat Al-A'raf ayat 134. Ya. La in kasyafta annar rijza. Nah, sini bacanya rijza. La nu'minanna. Gitu. Di sini dibaca ar-rijza. Ya.
Maknanya apa di sini? Azab. Ya, jadi artinya ayat ini, jika engkau mengangkat azab ini dari kami akan beriman. Jadi makna ar-rujza atau ar-rijza itu adalah azab. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Rijzam minas sama. Ini kalau mulutnya orang Betawi sama orang Jawa repot ini bacanya ini. Jaminan repot. Kenapa? Karena huruf zai dibaca jadi apa? Jim. Dengan di sini ada 2 jim ketemu. Bacanya gimana? Ayo, bulet muter mulutmu akhirnya Mas ya. Bebelit mulutmu. Jainal. Jadi Zainal jadi Jainal. Nah kalau ini ketemu 2 jim gimana? Saya nggak bisa nyuntuin, bulet mulut saya. Jadi fa'arsalna alaihim rijazan. Rijazan itu azab. Kami menurunkan kepada mereka azab dari langit. Itu ar-rijaza. Jadi menurut asli maknanya berarti terjemahnya warrujaza fahjur. Fahjur itu artinya utruk, tinggalkan. Berarti maknanya ar-rujaza azab. Fahjur artinya tinggalkan. Berarti maksudnya apa? Tinggalkan azab. Maksudnya apa? Tinggalkan segala sesuatu yang bisa menjadikan Anda diazab. Paham? Subhanallah bahasa Quran ya. Warrujaza fahjur. Dan azab tinggalkan, yaitu sebab-sebabnya. Doanya apa? Doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa menjadikan aku masuk surga. Dan aku berlindung dari azab neraka dan segala sesuatu yang menjadikan aku diazab. Ini doa sapu jagat ini jemaah sudah. Lalu apa makna warrujaza fahjur? Nah, jadi secara spesifik. Secara umum generalnya tadi itu azab, hindari sebab-sebab yang bisa menjadikan diri Anda diazab. Mana umumnya. Tapi secara spesifik para ulama menyebutkan pertama, yang dimaksud dengan ar-rujaza atau rijaza itu patung. Patung-patung. Yang kedua, maknanya adalah wathan. Atau wathan berhala. Apa bedanya? Kalau sonam patung-patung memang patung ya, yang diibadahi. Sedangkan kalau wathan lebih luas, yaitu segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi maknanya dari sini warrujaza fahjur artinya apa? Tinggalkan berhala-berhala itu, baik berupa patung ataupun sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Makna yang ketiga, warrujaza fahjur artinya adalah kemaksiatan. Sehingga maknanya apa? Redaksi dari Imam Sa'di, tinggalkan semua maksiat dosa-dosa itu. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Terlihat maupun enggak terlihat. Dilakukan sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. Pokoknya itu dosa maksiat tinggalkan. Warrujaza fahjur rujz. Itu maknanya. Faham? Jadi kalau disambung dengan sebelumnya ya nyambung banget.
Ya kan? Tauhid, kemudian tadi wathiyabaka fatahhir berkaitan dengan konsep apa? Kesucian jiwa. Yang muncul yang berikutnya yang kelima, ya jauhi kalau gitu, ya berhalanya, ya patungnya, apapun sesembahan selain Allah, jangan syirik, jangan ibadah kepada selain Allah, maksiat, semuanya kalian jauhi. Karena apa? Karena semua itu akan menjadi sebab pelakunya akan diazab oleh Allah. Ini makna ayat yang ke 5. Yang keenam, wala tamnun tastakthir. Tamnun itu berasal dari kata almaniyah. Apa artinya itu? Atiyah, pemberian, hadiah. Berarti wala tamnun tastakthir. Ayat ini bikin pusing saya untuk nelaahnya. Kenapa? Imam Qurtubi menyebutkan di ayat 16 ini ada 11 makna. Tapi enggak saya sebutin sama kalian. Saya sendiri pusing gitu ya. Saya akui puyeng saya ngelihat bedanya apa gitu ya. Tetapi intinya dari penjelasan para ulama itu, kalau saya lihat di Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur, ensiklopedi tafsir berdasarkan riwayat-riwayat. Ya. Makna dari wala tamnun tastakthir ini dominan para ulama, mayoritas para ulama salaf mengartikannya demikian jamaah. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberikan hadiah kepada orang lain, lalu kamu mengharap diri kamu itu memiliki kemuliaan yang lebih dari dia. Jadi gampangannya apa? Pengen ngasih hadiah, pengen dihormatin. Nah, itu jamaah. Pengen dianggap dia lebih tinggi kedudukannya dari ente gitu ya. Wala tamnun tastakthir. Pengen tastakthir itu apa? Maksudnya adalah pengen dengan memperbanyak sedekah itu. Nah, gitu lah. Jangan kamu memberi tastakthir lalu kamu memperbanyak hadiah kepada orang, kamu kasih orang semuanya. Tastakthir, kasra. Kasra itu apa? Banyak. Jadi wala tamnun tastakthir. Jadi kondisi Anda di saat ngasih hadiah, kondisinya apa? Anda pengen memperbanyak. Maksudnya apa? Pengen dinilai lebih daripada orang. Pengen dinilai ini orang dermawan, ini orang hebat, ini lebih mulia, pengen dihargai, pengen dan sebagainya. Makna yang dominan dari para ulama tafsir. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Ya, kita kembali ke ayat ini. Ini menarik ini. Ini berkaitan dengan apa? Ketauhidan, keikhlasan. Memperbaiki hati. Ya, wasiyabaka fatahhir tadi itu. Jadi perbaikilah hati, kesucian hati ini. Ya. Wala tamnun tastakthir. Jadi janganlah Anda memberikan sesuatu kemudian Anda ingin memperbanyak pemberian itu dengan tujuan agar mereka menilai Anda lebih mulia dari dia. Pemberian apa ini? Para ulama mengatakan apa saja. Baik itu materi maupun non materi. Ya, kalau materi uang umpama. Kalau Anda mau ngasih hadiah uang kepada orang, ya, jangan terbersit di benak dan pikiran atau hati kita keinginan atau perasaan bahwa kita lebih mulia dari dia. Atau bahkan kita ingin dianggap mulia dan lebih tinggi kedudukannya dengan memberikan materi itu. Dan juga yang dimaksud di sini adalah maknanya non materi seperti nasehatin orang, ngajarin ilmu kepada dia. Ya. Sebagian redaksi dari para ulama tafsir ini khusus buat Rasulullah, di mana la tamnun tastakthir, dengan kenabian dan kerasulanmu jangan menganggap diri kamu lebih mulia dan meminta balasan yang lebih dari manusia itu. Jadi kalau kita nasihatin orang, jangan merasa diri kita lebih mulia dari dia.
Kalau kita ngajar sama orang, ngajarin orang, dakwah, ya, jangan merasa diri kita lebih hebat daripada audiens kita. Nah, inilah fitnah paling besar yang menimpa para ustadz, da'i, dan para ulama. Ya kan? Secara syar'i, ceramah itu dianjurkan di posisi yang lebih tinggi dari audiens. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ketika Rasulullah ceramah menggunakan mimbar, berarti dianjurkan ceramah posisinya lebih tinggi dari audiens agar bisa difahami, dicerna dengan baik, suaranya keras dan sebagainya lah. Ini memicu apa? Bisikan syaitan, akan merasa dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi. Makanya dalam dunia kampus, jangan sekali-kali mengkritik dosen. Seakan-akan di dunia kampus itu nggak ada dosen yang salah. Jangan sekali-kali Anda mengkritik dosen. Diskusi, bahasanya diskusi. Tapi kalau Anda mengatakan maaf Pak, yang Anda sampaikan salah Pak. Ya, dari sekian ribu paling cuma 1-2 yang memiliki jiwa bagus. Rata-rata mohon maaf, ya saya ngomong belak-belakan. Itu yang kita rasakan dulu. Saya merasakan karena saya S2 bukan dalam dunia syariah, ya, dunia umum, manajemen. Saya ngerasakan ketika mereka bicara agama, kemudian saya kritisi di dalam kampus, akhirnya jadi perdebatan. Ya. Bahkan waktu sidang tesis saya berantem sama pengujinya. Karena apa? Karena pengujinya sok pinter. Padahal sok pengujinya bahlul. Ya terus terang. Ya. Jadi itulah, ini ujian fitnah buat setiap orang yang merasa dirinya sebagai public figure. Maknanya wala tamnun tastakthir, ketika Anda memberi sesuatu kepada masyarakat, terus Anda ingin lebih dari itu, lebih banyak lagi, lebih banyak dari itu. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dianggap lebih mulia, lebih penyakit hati ini jemaah. Makna lain dari ayat ini wala tamnun tastakthir. Apa itu? Kalau acara kondangan ada apanya? Tromol. Kan gitu kan? Terus yang mau nyumbang ngapain? Nulis namanya. Tanya, kenapa kok ditulis namanya? Iya, nanti kalau saya nikahin anak saya, dia balas ngasih. Ini maknanya wala tamnun tastakthir. Kalau Anda mau sedekah sama orang, jangan berharap orang itu balas sedekah kamu. Subhanallah ya. Menjaga ikhlas kayak begini ini berat jemaah. Orang desa rela ngutang-ngutang. Kalau ada tetangganya kawin, justru dia yang ngutang. Kenapa? Untuk ngirim beras ke sini. Kenapa kok dipaksain? Kalau saya nikahin anak saya nanti nggak ada yang ngasih. Walah, ya boleh nggak secara duniawi? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Anda mau lakukan? Silahkan. Kata Imam Abdurrahman bin Zaid, bilang apa? Silahkan Anda melakukan, tapi Anda tidak akan dapat pahala secuil pun di akhirat. Ya rugi jemaah. Ini makna wala tamnun tastakthir. Lalu apa solusinya? Saya bacakan kepada Anda ungkapan dari Imam Sa'di. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya muncul dari seorang alim ya. Apa solusinya? Saya bacakan. Ahsin ilan nas mahma amkanak. Berbuat baiklah kalian kepada manusia semampu kalian. Berbuat baik pokoknya. Semampu kamu berbuat baiklah. Terus yang kedua apa? Wansa indahum ihsanak. Lupakan kalau kamu pernah berbuat baik sama dia. Allahu Akbar. Ya. Jadi yang pertama kata beliau, berbuat baiklah sama manusia siapapun semampu kamu. Terus lupakan kalau kamu pernah berbuat baik sama dia. Ya Allah. Terus apa? Jangan minta balasan kecuali sama Allah saja. Jangan minta balasan sama dia. Minta sama yang keempat,
Kata beliau apa? Berlakukan semua orang itu secara sama. Baik dia pernah menerima bantuan dari Anda atau dia belum pernah menerima bantuan, berlakukan sama. Biasanya kalau pernah dikasih cenderung direndahkan. Nah, berlakukan sama dengan Anda. Lihat, berbuat baiklah kepada siapapun, lupakan kalau kamu pernah baik sama dia. Jangan minta balasan, kecuali hanya sama Allah. Berlakukan manusia sama kamu. Ayat Qur'annya apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allahu Akbar. Ini cerita penghuni surga di surat Al-Insan. Nanti kita akan lewati itu. Kami ini memberi makan kepada fakir miskin. Dan kami tidak mengharap kepada fakir miskin itu balasan ucapan terima kasih. Jaza, saya nggak mau mereka itu balas ke saya. Ini kata penghuni surga nih. Saya nggak mau. Kenapa kamu masuk surga? Ini yang saya lakukan. Saya ngasih makan mereka. Saya ngirimin mereka sembako, makanan, umpamanya. Dan saya tidak mau mereka itu membalas atas ini. Dan saya tidak mau mereka mengucapkan terima kasih. Ayo jemaah. Coba kita ngasih ke orang. Ulang ajar, udah kasih terima kasih kek. Ajar, besok jangan dikasih deh. Allahu Akbar. Sakit hati kita jemaah. Ya, sakit, kena COVID hati kita ini. Astaghfirullahaladzim. Lihat ya, ini ikhlas yang luar biasa ini jemaah. Ya, kisah Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, kisah Zainal Abidin yang dikenal dengan nama Al-Baqir. Ketika Hasan bin Ali wafat di Madinah, fakir miskin yang di Madinah ngerasa, kenapa yang naruh beras di depan pintu saya kalau subuh sudah nggak ada. Ternyata siapa yang selama ini meletakkan beras-beras di tengah malam itu? Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ditiru oleh Zainal Abidin yang dikenal dengan sebutan Al-Baqir itu. Ya akhi, lihat ada orang-orang yang seperti ini. Ada zaman sekarang, ada jamaah. Ada. Subhanallah. Jadi inilah sebuah apa? Keikhlasan yang tinggi. Ada lagi makna lain dari wala tamnun tastakthir. Maknanya apa? La tamnun, kalau kalian berbuat ibadah, kalau melakukan ibadah, la tamnun. Jadi kalau melakukan amalan, ketaatan, ibadah, ya, jangan menganggap tastakthir. Kalian menganggap bahwa banyaknya ibadah yang kamu lakukan akan menjadi jaminan kalau Anda masuk surga. Jangan. La tamnun tastakthir. Jangan menganggap kamu beribadah terus menganggap ibadah kalian yang sudah kalian banyak lakukan itu jaminan kamu masuk surga. Jangan, tidak bisa. Kenapa kita masuk surga? Bukan dengan amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Lah apa bedanya Ustaz? Beda. Kalau kita merasa dari amal kita, berarti akan muncul apa? Sombong, ujub, merasa sudah hebat. Ya. Subhanallah. Tapi kita berbuat, melakukan ketaatan untuk mencari rahmat Allah. Kalau Allah menyayanginya, merahmatinya, ya sudah selesai. Pasti masuk surga. Ini salah satu maknanya. La tatu'uf. Maknanya lagi, la tamnun tastakthir. Tamnun artinya jangan jadi orang yang lembek, lemot, lelet. Bukan lain-lain maknanya ya. Semua ini diungkapkan oleh para salaf, sahabat, tabi'in. La tamnun tastakthir artinya jangan jadi orang yang lemah dalam melakukan ketaatan. Jadi tamnun artinya tad'uf, lemah. Makanya
Tapi penafsiran yang dominan, Anda baca terjemah, baca tafsir-tafsir yang lain, yang dominan itu makna yang pertama tadi. Yaitu la tamnun tastakthir. Jadi kalau ngasih sesuatu kepada orang, baik itu materi, nasihat, atau apapun, jangan pernah tastakthir, pengen kasroh. Pengen apa? Menganggap diri Anda dengan melakukan itu, Anda merasa diri Anda sudah lebih hebat dari dia. Jangan. Atau tastakthir, ingin mengharapkan apa? Pemberian yang lebih, pengen dibalas. Tapi subhanallah ya. Ini berkaitan dengan siapa? Sang pemberi yang ngasih. Tapi kalau berkaitan dengan yang nerima, apa petunjuk Rasulullah SAW? Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang ngasih hadiah sama kamu balas. Nah, yuk. Kalau ada orang berbuat baik sama kamu balas. Tapi yang memberi jangan mengharap apa? Balasan. Tapi yang menerima kamu balas dong. Fa in lam tukafi'uh, kalau kamu gak bisa balas, doain aja. Jadi kalau kita ngasih, jangan minta dibalas. Tapi yang menerima, rumongso Pak, bahasa kerennya. Tahu rumongso? Apa? Tahu diri, yuk balaslah jamaah. Ya balas dengan barang juga gitu ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Apa kaitan ayat 6 sama ayat-ayat di atas? Kata Imam Ibnu Ashur, orang yang berbuat syirik, subhanallah, saya takjub dengan analisa ayatnya ya. Tidak dipaksakan gitu ya. Orang yang berbuat syirik, orang yang maksiat hidupnya, ketika dia itu memberi sesuatu kepada orang, pasti dia minta timbal balik. Makanya di atas dilarang apa? Jangan syirik, ibadah hanya kepada Allah, jangan maksiat, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan perbuatanmu, bersihkan bajumu. Lah orang yang seperti ini perbanyaklah kalian juga sedekah. Dia ini kalau sedekah enggak akan minta timbal balik apapun dan tidak pernah ngerasa dirinya lebih hebat. Tapi kalau mereka yang gemar berbuat syirik, akhirnya apa? Bikin spanduk di perempatan jalan sambil begini jamaah. Wallahu a'lam shawab. Udah silakan ada yang mau nanya. Ya. Fadal, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kan tadi kan kita kalau bersedekah usahakan jangan sampai ketahuan dengan yang kita beri. Tapi kalau misalkan ingin memberi hadiah gitu Ustaz, kita kan suka orang yang kita beri hadiah biasanya tahu gitu siapa yang memberi itu, bagaimana Ustaz dengan pahala? Enggak jelas pertanyaan ini. Pelan-pelan, enggak usah ini cepat dulu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan kalau sedekah kalau bisa menyembunyikan siapa yang memberi gitu. Tapi bagaimana kalau memberi hadiah, biasanya orang yang memberi kelihatan gitu Ustaz. Apakah pahalanya dapat juga atau tidak dapat? Ya. Sama, memberi terkadang kita bisa sembunyi, memberi terkadang kita nggak bisa sembunyi. Bahkan ada ibadah-ibadah yang kita nggak bisa sembunyi. Padahal para ulama bilang apa? Amalan yang paling mulia adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi. Tapi terkadang nggak, bahkan kita nggak mungkin sembunyi. Contoh, sholat. Kita malah disuruh sholat apa? Berjamaah. Ya pasti kelihatan lah jamaah. Terus ada orang bilang, kenapa nggak sholat berjamaah? Saya takut, Pak dipuji orang. Ya kan nggak mungkin ya kan. Perempuan, kenapa kamu nggak pakai jilbab syar'i? Nanti dianggap jadi, ya kan nggak bisa. Pasti ada amalan yang memang terlihat gitu. Sedekah, makanya yang selalu disebutkan itu contoh menyembunyikan amal itu selalu contohnya itu apa? Sedekah. Karena satu-satunya yang bisa menyembunyikan, disembunyikan itu apa? Sedekah. Tapi sembunyi 100% juga nggak bisa. Itu mau sedekah sama siapa? Iya kan? Paling yang tahu siapa? Yang punya uang, terus perantaranya dia.
Syuf ana punya zakat sekian, tolong inti bagi, jangan bilang dari ana. Deh, jadi tahu gak dia? Tahu, terus Anda mau enggak, saya enggak ada yang tahu. Terus kamu taruh di bawah bantal, hilang sendiri, tuyul yang nyolong. Ada yang terlihat, ada hal yang enggak bisa. Maksudnya itu. Ya. Intinya selama kita berusaha bisa menyembunyikan, kita sembunyikan. Sholat malam, sholat sunnah. Kenapa kita harus cerita, alhamdulillah Ustadz, saya sudah sholat malam rajin. Untungnya apa? Nanya aja pakai cerita lagi. Begitulah jamaah. Ya. Jadi begitu kita sholat berjamaah, haji, mesti kelihatan kedengaran orang. Oh ini berangkat umroh, ini berangkat haji. Disitulah ujian ikhlas itu terlihat besar. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan singkat aja. 2 dari 2 ayat yang warujza fahjur dan wa tamnun tastasir. Yang ayat kelima tadi penekanannya ada salah satunya adalah jangan memanjangkan baju karena itu adalah penyebab daripada azab. Kalau misalkan kita sholat dan mendadak kita dalam posisi yang bajunya itu posisinya itu hampir isbal seperti itu, apakah berarti nanti kita juga sholat kita tidak diterima atau harus kita gulung kainnya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua wala tamnun tastaksir, memberi kalau kemudian hanya mengharapkan balasan dari Allah, ya Allah semoga dengan sedekah infak anak diberikan kesehatan, kelapangan, kepanjangan umur, keimanan dan ketaatan, apakah itu boleh seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah baju jangan dipanjangkan. Tadi pada ayat wathiyabaka fatahhir, ya. Sekarang bagaimana kalau seseorang sholat, dia sudah memotong kainnya, laki-laki, ya kan, memotong kainnya. Artinya pakai sarung lah gampangannya. Dia pakai sarung di atas mata kaki, Kemudian ketika dia sujud, tertutup dengan sarungnya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya tidak ada masalah Pak. Ini ma yu'fa anhu, ini dimaafkan. Karena itu sesuatu yang susah untuk dihindari. Ya, susah untuk dihindari. Nggak bisa. Ini satu. Yang kedua, karena dia tidak memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, tidak. Dia sudah menempatkan kainnya, ya, celananya di atas mata kaki. Kemudian itu terjadi karena satu kondisi, kasus tertentu. Ya. Kasus yang ketiga, berarti seseorang yang sudah menaikkan kainnya di atas mata kaki, tapi karena kurus, melorot, terus apakah dia berarti salah juga? Enggak. Terus gimana solusinya? Ke tukang jahit, kecilin. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, seseorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Boleh enggak? Boleh, karena ini doa kebaikan. Ya, tidak ada masalah. Ya, panjangkan umurku untuk ketaatan kepadamu. Jangan panjangkan umurku untuk maksiat. Ya, meminta keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan amal. Ya. Barakallahu fiik. Yang lain tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz bertanya. Tadi ada statement Ustaz menyatakan banyaknya amal itu tidak menentukan orang itu masuk surga. Kalau nggak salah gitu Ustaz ya. Okay. Nah, apa korelasinya dengan Allah itu selalu memberikan reward, hadiah kepada orang-orang yang melakukan katakanlah sholat tahajud, duha, kemudian bertasbih dan sebagainya, kan Ustaz. Nah, hamba-hamba Allah itu tujuannya kan surga, tujuannya surga Ustaz, ketika dia melakukan kebanyakan amal tadi Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, dulu orang-orang jahiliyah jelas dia syiriknya jelas,
menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi sekarang berbeda, Ustaz. Katakanlah contoh, ketika kita sakit, kita memilih, oh itu rumah sakit itu saja yang bagus. Oh itu dokter itu aja yang paling bagus. Itu ketauhidan kita salah gak, Ustaz? Ketika kita menentukan hal yang kayak begitu. Oh makan obat ini aja yang paten, ini yang bagus, gitu kan. Ada lagi yang lebih parah lagi, Ustaz. Ketika ada seorang jatuh, patah kakinya atau kesleo, kita nggak tahu apa yang dikomat-kamitkan oleh seorang tabib tadi, ya gitu kan? Kita nggak tahu, tapi kita butuh tabib itu, dan dia selalu membaca bacaan, dan kita tidak tahu, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beda antara syirik dan usaha untuk mendapatkan manfaat. Ya. Kita sakit, maka kita punya kewajiban untuk usaha kesembuhan. Tapi saya yakin yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita punya kewajiban, kita disuruh usaha sama Allah, disuruh usaha sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita usaha, sakit ya ke dokter. Nggak tahu dokter, nanya fas'alu ahla dzikr, nanya orang yang ngerti dalam dunia ini. Kita berusaha datang sono, datang rumah sakit, minum obat, kontrol dan sebagainya, itu bagian dari usaha kita. Sebagaimana bagian dari usaha kita apa? Cari rezeki, dagang sono, dagang ini, bagian dari usaha kita semuanya. Ya, pengen punya keturunan, ya nikah. Ya kan? Pengen ladangnya menghasilkan panen, ya usaha dan seterusnya, ini bagian dari usaha kita. Tapi siapa yang memberikan kenikmatan itu semua? Allah, Pak. Tapi kalau kita datang ke kuburan, meyakini bahwasannya simbah yang dikubur ini, dialah yang bisa menjadikan usaha saya laris dan lancar. Loh, ini kan bagian dari usaha. Iya Pak, tapi usahamu itu salah alamat. Anda usaha tetapi yang diyakini itu adalah kuburan. Salah Pak. Kita usaha sama. Tapi yang menjadi titik pembedanya apa? Kita usaha lalu kita meyakini bahwa nikmat, kebaikan, keberkahan, hidayah, semua itu datangnya hanya dari Allah. Jangan usaha terus datangnya ke kuburan. Jangan usaha menggunakan feng shui, hong shui dan sui-sui yang lain nanti dengan mengatakan ini yang begini, ini berkah, ini bikin usaha lancar. Tidak. Ya, kalau mau usaha ya dagang yang benar, yang jujur, terus minta sama Allah. Nah, ini yang harus didudukkan. Syirik itu apa? Syirik itu kan menyekutukan Allah. Artinya apa? Meyakini kebaikan, keberkahan, nikmat dan sebagainya itu bisa berasal dari selain Allah. Bahaya ini. Sehingga dia meminta kepada selain Allah. Tapi mereka yang bertauhid tidak, dia berusaha tapi dia meyakini bahwa semua itu datangnya hanya dari Allah. Nah, itu Pak. Paham? Yang pertama tadi apa? Lupa saya. Yang pertama statement Ustaz adalah setiap tidak menjamin banyaknya ibadah itu masuk surga. Bagaimana kaitannya dengan reward yang Allah kasihkan, ya kan? Janji-janji Allah. Begini Pak, semua ini menunjukkan bahwa yang dituntut itu bukan hanya sekedar banyak, tetapi niatan Anda, dorongan Anda melakukan itu apa? Paham? Dibalik juga niatannya bagus, dorongan bagus, tapi cuma delenggem, tahu delenggem jamaah? Duduk, nggak mau usaha. Ya salah juga. Yang benar apa? Anda berusaha, niatan Anda yang benar. Gitu kan? Maksudnya apa? Orang ibadah. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Orang pertama yang disidang sama Allah. Siapa? Yang mati syahid.
di medan peperangan, bukan mati syahid, mohon maaf, yang meninggal di medan peperangan. Orang menilai dia mati syahid. Ini ibadah paling mulia ini. Ketika di hadapan Allah, ternyata Allah bilang apa? Kadzab, kamu bohong. Kamu berjihad bukan karena saya. Padahal dalam konteks manusia sama-sama kelihatan jihad. Seperti di perang Uhud, ada seorang laki-laki luka parah. Rasulullah melihat ini luka parah. Kemudian beliau mengatakan masuk neraka dia. Sahabat bingung, ini kan meninggal dalam medan pertempuran, yang membunuh orang kafir, syahid dong, masuk neraka. Dicek sama sahabat yang lain, kenapa? Karena dia ikut jihad, ternyata apa? Diledek sama cewek-cewek. Ya jaban, pengecut. Jadi dia ikut perang karena tidak mau dianggap pengecut, pengen dinilai sebagai pemberani, masuk neraka. Padahal hitungan manusia sama-sama jihad. Sama-sama belajar ilmu, sama-sama belajar ngaji, sama-sama sedekah, hitungan manusia. Tapi yang tahu motivasi sebetulnya dia melakukan itu siapa? Allah. Makanya ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah apa? Wa hussila ma fis sudur. Isi hati manusia dibuka sama Allah. Ini loh kamu dulu di dunia. Jadi bukan hanya sekedar orang sholat tahajud banyak ini, tidak. Tapi keikhlasan, Pak. Inilah namanya keikhlasan hati. Orang enggak, saya ikhlas, Pak. Bener saya ikhlas. Apa yang kamu perbuat? Belum. Dongeng. Ya ikhlas, ya berbuat. Kan gitu kan? Dan berbuatnya pun juga bukan sekedar main banyak, tidak. Berbuatnya pun juga tepat, Pak, bukan main asal banyak. Banyak karyawan mengerjakan semuanya, Pak. Semua dikerjain. Waktunya pulang lembur dia. Akhir bulan datang ke HRD, Pak, ini semua pekerjaan saya. Di divisi saya sudah mengalami peningkatan grafik yang luar biasa tingginya, Pak. Saya lembur setiap hari, Pak. Kata HRD-nya apa? Yang nyuruh kamu lembur sopo lele. Yang nyuruh ente lembur siapa? Jadi dalam syariat Islam, dalam Islam ini dua hal ini prinsip, Pak. Memperbaiki hati yang tadi itu, dan perbaiki perbuatan Anda. Perbaiki hati yaitulah keikhlasan, ketauhidan kita. Perbaiki perbuatan Anda, apa? Ya sesuaikan bahwa amal Anda sesuai petunjuk sunnah Nabi apa enggak? Ya, haji berapa? 2 juta orang haji, ya, semua haji. Tapi yang bisa menentukan hajinya diterima ya Allah tahu, Pak. Ini hajinya benar apa hanya kepengen dipanggil Pak Haji? Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya ini evaluasi buat kita semuanya. Ya. Hati ini, keikhlasan ini mahal. Ya. Terus yang kedua, yang kita perbuat bukan sesuai selera hawa nafsu, tidak. Ya, Islam ini bukan restoran. Ya. Islam bukan restoran jemaah yang bisa makan memilih menu sesuai apa yang saya mau, tidak. Nah, ini bukan restoran jemaah. Selera Anda tidak bisa. Ini adalah hukum, aturan, ketentuan kayak pengadilan. Ya udah ini selera saya. Ini jalanan, Anda harus ini satu arah. Enggak, saya mau lewat sebelah sana. Ini eskalator naik. Enggak, saya mau turun. Ini waras kamu, Mas. Kan banyak yang tumbang tindih dalam hal ini kehidupan. Ya oke, ada lagi? Banyak yang nanya. Kok tumben-tumben gitu. Ustadz, saya mau tanya. Di ayat ke-6 tadi dijelaskan kita nggak boleh mengharapkan imbalan. Gimana kalau kita meminta doa kepada orang yang kita kasih hadiah? Apakah itu dibolehkan atau gimana, Ustaz? Meminta doa kepada orang lain boleh. Karena kenapa kok boleh? Ya karena ada dalilnya.
Para sahabat datang minta doa sama Rasulullah ketika beliau hidup. Rasulullah wafat, para sahabat datang kepada siapa? Ke sahabat yang lain yang dianggap senior. Datang ke Abbas, datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas, datang ke Anas bin Malik. Ya, mereka minta berdoa. Datang ke Aisyah, minta doa. Abdurrahman bin Auf datang ke Aisyah. Ya Aisyah ya ummah, ibuku, doain aku, doain. Allahumma barik Abdurrahman wa barik lahu wa li tijarati. Ya Allah, berkahi Abdurrahman, berkahi ini kuda-kuda dia, onta-onta dia yang jumlahnya 900 ekor dengan barang dagangan semua, berkahi. Nangis Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, demi Allah dagangan saya sama ontaknya sama semua saya sedekahin deh 100%. Kenapa? Sudah untung saya dari doanya Ibunda Aisyah. Allahu Akbar. Tak doain ente nanti Mas. Oke, yang lain yang di belakang silakan. Udah langsung aja, yang kencang suaranya. Assalamualaikum. Amin, Allahumma amin. Ya, barakallahu fiik. Sedekah tangan kiri nggak tahu, ya itu bukan hakiki jamaah. Itu sedekah nggak ada maksud nanti itu tahu. Ya, ente polos amat sih. Itu kan maksudnya kalau Anda bersedekah usahakan tidak diketahui oleh orang lain. Itu maksudnya, disembunyikan. Terus kalau tangan kita nggak tahu gimana dong? Ada lagi tinggal satu tadi, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh di luar materi Ustaz? Enggak, waktunya iya. silakan, fadhal. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Ana kalau diundang juga Ana datang nanti insya Allah. Ini muamalah, nggak ada masalah. Iya, Rasulullah dikasih makan Yahudi, dimakan nggak? Makan pada waktu kisah Khaybar. Ya kan, Rasulullah dimakan. Kemudian 2 kali Rasulullah kasih hadiah, dikasih makanan oleh anak kecil Yahudi. Dimakan sama beliau. Selama makanannya halal, dimakan oleh Rasulullah. Sahabat makan. Ya, waktu Taif, ya, udah ditimpukin, habis nimpukin ngasih makanan. Ya, dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika makanannya haram, ya beliau tolak. Seperti seorang sahabat yang nggak tahu kalau khamr itu haram, dia belum dengar. Datang ngasih hadiah Rasulullah khamr. Riwayatnya sahih ini Jawa. Ya, Rasulullah tertawa, senyum. Sahabat yang lain yang ngasih tahu, khamr sudah haram. Oh iya, langsung dibuka, dituang, dibuang. Khamr haram, udah haram, dibuka langsung dibuang. Coba ente, ya akhi, rokok udah haram. Tar dulu, pelan-pelan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ntar dulu pelan-pelan Ustadz. Aduh, bawel ya Ustadz ya. Ya akhi, ente ngomong pelan-pelan dari zaman ente belum zuhad sampai ente nikah sudah sekarang. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ini masalah apa namanya? Sosial masyarakat, ya tidak ada masalah. Andai ada jin ifrit ngundang makan ente datang ya akhi. Asal ente enggak takut dulu ya. Tapi catatan yang kedua, jangan bergaul sama model orang seperti ini. Ente bilang sahib akrab, jangan sahiban sama dia. Kenapa? Karena hidupnya berputar dengan kemaksiatan. Ya, minimalnya ente mendiamkan kemaksiatan dia, bahayanya pelan-pelan ente akan ikut sama dia. Ya. Terus gimana? Tinggalin dia. Mana di WA terus, main gue pikirin, tinggalin dia. Kalau ente mau selamat, ya.
yang berpengaruh besar pada pribadi kita. Siapa di era sekarang? Teman dan lingkungan. Ya. Barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini satu lagi nih, maaf pegel-pegel nulis nih jamaah. Perempuan diharuskan memanjangkan baju jubahnya sesuai dengan hadis. Kalau ada jubah perempuan yang tidak panjang sampai menutup mata kaki, apa ini diperbolehkan Ustadz? Ya boleh, kalau memang bajunya cuma begitu boleh, tapi dikasih apa? Kaos kakinya, kaos kakian. Ya, kasih kaos kaki, kemudian pakai apa? Daleman celananya, celana panjangnya, kemudian baru setelah itu pakai roknya dia, aman lah ya. Barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya, jika ada kelemahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.